Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sofa Afifah Makfiro dengan NIM 13040122130070 dari kelompok 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara mengaplikasikan penggunaan fitur Basic Search dan Advanced Search pada basis data Emerald Insight. Nah, tugas praktik ini saya lakukan untuk memenuhi penugasan yang diberikan oleh Bapak Yanuar Yoga Prasetyawan S.Hum M.Hum, dosen pengempu mata kuliah praktikum temu balik informasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam tutorialnya. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai pentingnya kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena informasi menjadi kunci untuk menjalankan kegiatan sehari-hari dengan efektif dan efisien. Tanpa adanya informasi yang cukup, seseorang mungkin mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan atau bahkan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang penting. Nah, kebutuhan informasi bagi mahasiswa. Berikut ini merupakan beberapa alasan mengapa kebutuhan informasi penting bagi mahasiswa. Yang pertama adalah untuk membantu dalam pembelajaran. Dimaksudkan mahasiswa membutuhkan informasi untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan dalam mata kuliah mereka. Terus yang kedua, menunjang penelitian. Saat melakukan penelitian atau mengumpulkan data, mahasiswa membutuhkan informasi yang cukup tentang topik yang sedang mereka teliti. Yang ketiga, memperluas wawasan. Dimaksudkan mahasiswa membutuhkan informasi untuk memperluas wawasan mereka dalam berbagai bidang. Yang terakhir, sebagai penunjang karir. Mahasiswa yang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja yang juga membutuhkan informasi yang cukup tentang bidang karir yang mereka pilih. Dengan memahami kebutuhan informasi mereka, mahasiswa dapat mencari sumber-sumber informasi yang dapat membantu mereka memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan dan peluang dalam karir yang mereka pilih. Selanjutnya, definisi kebutuhan informasi. Menurut Krikelas pada 1983, kebutuhan informasi merupakan pengakuan akan ketidakpastian dalam diri seseorang yang mendorong seseorang untuk mencari informasi. Nah, kebutuhan informasi atau information needs dalam kondisi yang kondusif akan menjadi keinginan atau information wants. Jenis kebutuhan informasi ada 3 nih menurut Ingwersen. Yang pertama, Verificative Information Needs atau VIN, di mana kebutuhan informasi jenis ini dia hanya ingin memverifikasi informasi dengan data tertentu yang telah mereka miliki. Yang kedua ada Conscious Topical Information Need atau SIN. Pada tipe kedua ini, dia lebih cenderung untuk mengklarifikasi informasi tidak terstruktur seperti istilah maupun konsep. Terus yang terakhir ada Model Topical Information Need atau MIN. Pada tipe yang terakhir ini, mereka cenderung lebih eksploratif karena mereka tidak mengetahui tentang informasi apa yang akan mereka cari. Nah, teman-teman perlu kalian ingat bahwasanya jenis kebutuhan informasi ini sifatnya fleksibel dan dapat berubah-ubah. Selanjutnya merupakan tahap pemenuhan kebutuhan informasi. Terdapat beberapa tahap dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan informasi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan pertanyaan atau masalah yang ingin dipecahkan atau dengan menentukan topik yang ingin dipelajari. Terus yang kedua ada pencarian informasi. Setelah kebutuhan informasi teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mencari sumber informasi yang relevan. Sumber informasi dapat berasal dari berbagai macam media seperti buku, jurnal, artikel, internet, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada evaluasi informasi. Setelah sumber informasi ditemukan, langkah berikutnya adalah mengevaluasi informasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah informasi tersebut relevan, akurat, dan dapat dipercaya. Terus yang keempat ada pengambilan informasi. Setelah informasi dinilai relevan dan dapat dipercaya, langkah selanjutnya adalah mengambil informasi tersebut. Informasi dapat dicatat atau disalin ke dalam bentuk yang dapat digunakan kembali seperti catatan atau file elektronik. Yang kelima ada penggunaan informasi.
Setelah informasi terkumpul, penggunaan informasi dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, atau memperluas pengetahuan. Dan yang terakhir ada evaluasi kembali. Setelah penggunaan informasi, tahap terakhir adalah melakukan evaluasi kembali untuk mengevaluasi apakah informasi yang diperoleh telah membantu memenuhi kebutuhan informasi yang telah diidentifikasi pada langkah pertama. Berbicara tentang penelusuran informasi. Penelusuran informasi merupakan proses pencarian informasi yang sesuai dengan kebutuhan informasi pemakai. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap pengguna dalam penelusuran informasi yaitu teknik yang digunakan dalam menelusuri informasi. Salah satu sistem penelusuran informasi dalam bentuk online yaitu e-jurnal. Jurnal elektronik telah menarik perhatian banyak pihak yang terkait dengan dunia ilmu pengetahuan. Hal ini membuat perguruan tinggi seperti Universitas Diponegoro banyak melanggan jurnal elektronik terutama pada jurnal internasional yang memiliki kerelevanan yang tinggi. Jurnal internasional yang dilanggan Undip adalah jurnal internasional yang sudah terindeks oleh Scopus, yang berarti bahwa jurnal sudah terbukti bagus dan telah memiliki ranking. Salah satunya yaitu Emerald Insight. Emerald merupakan penerbit terkemuka di dunia di dalam penelitian manajemen dari berbagai bidang ilmu. Basis data ini mulai dipublikasikan tahun 1994 dan masih menjadi sumber terpercaya dalam hal informasi ilmiah. Di masa sekarang, banyak perguruan tinggi yang berlomba-lomba untuk melengkapi kebutuhan informasi bagi para mahasiswa dan pemustaka dengan berbagai cara. Misalnya dengan cara melengkapi sumber informasi di perpustakaan dengan berlangganan jurnal elektronik seperti Emerald. Mahasiswa dapat memanfaatkan jurnal Emerald Insight sebagai salah satu alat penelusuran informasi, sehingga mahasiswa dapat menemukan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Jurnal Emerald Insight memiliki dua penelusuran, yaitu Basic Search dan Advanced Search. Berbicara mengenai Basic Search dan Advanced Search, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai pengertian Basic Search dan Advanced Search. Advanced Search merupakan pencarian informasi yang dapat menemukan informasi yang relevan dengan memasukkan beberapa query guna mempersempit pencarian. Sedangkan Basic Search merupakan pencarian informasi paling mudah karena hanya dengan memasukkan kata kunci dalam kolom pencarian pengguna dapat memperoleh banyak informasi dalam bentuk dokumen seperti doc, PDF, gambar, hingga audio. Baik teman-teman, kita akan melakukan penelusuran informasi dengan mengakses portal jurnal Emerald baik dari SSO, Chrome maupun Google. Nah, kali ini saya akan melakukan penelusuran informasi melalui portal jurnal Emerald via SSO. Ini merupakan tampilan utama pada SSO ketika kalian sudah login. Kemudian kalian pilih menu aplikasi dan layanan seperti ini. Kemudian kalian pilih menu jurnal yang dilanggan Undip. Kalian klik saja. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita pilih menu Emerald Insight di e-jurnal. Setelah dipilih, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jangan khawatir ketika kalian melakukan atau mengakses dari Google atau Chrome, tampilannya juga akan seperti ini. Pertama-tama kita akan coba melakukan penelusuran informasi pada fitur Basic Search. Ini merupakan fitur Basic Search di mana search bar-nya hanya terdapat satu. Di sini saya telah menyiapkan 3 query, yaitu information need, terus ada student, dan yang terakhir ada
college library. Nah, ketiga query ini selanjutnya kita inputkan seperti ini ya, sekaligus dalam search box pada fitur basic search ini. Selanjutnya klik ikon enter atau klik ikon search pada menu ini, atau kalian bisa klik enter pada keyboard laptop kalian. Nah, terlihat di sini bahwa recall dokumen yang terpanggil sebanyak 19.000 dengan tampilan default base first yaitu 10 dokumen. Desain base first ini bisa kita atur sesuai yang kita inginkan. Kita dapat merubahnya menjadi 10, 20, bahkan 50 base first dalam satu halaman. Seperti ini base first-nya. Nah, untuk mempersempit pencarian, kita dapat mengaturnya dengan mempersempit range tahun atau memilih artikel dengan keluaran 36 atau 12 tahun terakhir. Kita juga dapat memilih tipe konten yang kita butuhkan, bisa artikel, bisa buku, bisa studi kasus. Fitur ini bisa kita manfaatkan hingga pencarian kita sesuai dengan yang kita inginkan atau result yang kita butuhkan. Kali ini saya akan memilih atau mempersempit tahunnya menjadi minggu terakhir. Recall yang ditampilkan dari 16.000 menjadi hanya 81. Kemudian saya akan memilih artikel. Kali ini recall yang ditampilkan hanya 57 dari tadi yang awalnya 16.000. Kemudian kita dapat mengecek satu persatu jurnal yang memang kita inginkan apakah sudah sesuai dengan query yang kita masukkan tadi. Kita klik. Nah, ini merupakan tampilannya setelah kita klik. Terdiri dari abstract, keywords, dan masih banyak lagi. Terus apabila kalian ingin mendownload, kalian bisa langsung klik ini. Kalian bisa langsung klik PDF-nya. Nah, ini merupakan tampilannya. Kalian bisa cross check terlebih dahulu apakah jurnal ini sudah sesuai dengan yang kalian inginkan atau belum. Kita akan kembali lagi ke halaman sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pencarian informasi melalui fitur Advanced Search. Kita akan bandingkan nanti penelusuran kita dengan metode Advanced Search. Kita dapat klik di bagian samping kanan search box, ini ada Advanced Search.
Nah, ini merupakan tampilan dari Advanced Search. Berbeda dengan fitur Basic Search, pada fitur Advanced Search ini kita dapat menambahkan search box lebih dari satu sesuai yang kita inginkan. Karena saya menyiapkan 3 query, maka saya akan menambahkan 2 search box lagi di sini. Kalian dapat klik add row. Nah, ini merupakan search box yang kita inginkan tadi. Kita klik 1 kali lagi. Nah, kita memiliki 3 search box di sini. Kemudian kalian bisa langsung inputkan query-nya. Tadi ada information need, ada student, dan yang terakhir ada college library. Kemudian kalian bisa langsung tekan search atau enter di keyboard. Sebelumnya di sini kalian juga bisa memilih jenis filenya, bisa berupa judul yang berhubungan dengan query ini atau abstrak yang di dalamnya berhubungan dengan query yang telah saya ketikkan tadi, atau kontributor atau GUI. Terus ini juga ada and or not-nya. Kalian bisa gunakan fitur ini apabila kalian membutuhkan untuk mempersempit recall-nya nanti. Kita langsung saja klik search. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan melihat jumlah artikel yang terpanggil sebanyak 19.000 dengan 10 base words. Kita juga di sini dapat mengubah base words-nya menjadi 10, 20, atau 50 dalam satu halamannya. Seperti ini. Seperti sebelumnya, saya akan mencoba mempersempit pencarian dengan memanfaatkan fitur di sini. Pertama, saya akan memilih tipe kontennya. Yaitu artikel. Setelah saya memilih tipe konten atau isi dokumen berupa artikel, recall yang ditampilkan yang awalnya 19.000 dipersempit menjadi 16.000. Kemudian saya ingin memperkecil kembali dengan memilih menu akses, yaitu only open access. Nah, pada only open access ini, recall yang ditampilkan menjadi hanya 372 dari yang semulanya mencapai 19.000. Kemudian saya akan memperkecil kembali tahunnya menjadi akhir minggu. Nah, kali ini recall yang ditampilkan hanya 11 dari yang awalnya 19.000 dokumen. Kemudian kita akan meng-cross-check dokumen yang kita peroleh apakah sudah sesuai dengan query yang kita inputkan tadi. Kita akan memilih salah satu dokumen. Seperti
pada basic search tadi, untuk memeriksa bagaimana review dari dokumen, kita cukup menekan icon PDF seperti ini. Kita bisa meng-cross check-nya. Ketika sudah yakin dengan kontennya dan ingin diunduh, bisa langsung mengklik pilihan download atau klik ikon panah di bawah ini pada tampilan preview. Maka dokumen secara otomatis akan tersimpan dan di penyimpanan device teman-teman. Dan jangan lupa untuk merename dokumen agar memudahkan pencarian dan agar tidak tertukar dengan dokumen lainnya. Terima kasih. Berdasarkan video tutorial yang telah kami lakukan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa Emerald Insight merupakan basis data yang mengelola e-journal secara terotomasi. Fitur-fitur yang disediakan pun sangat bervariasi dan kita dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan kita. Fitur-fitur seperti batch first, autocomplete, lalu fitur untuk memfilter dan mempersempit hasil pencarian akan sangat memudahkan kita. Nah, pengelolaan basic search pada basis data Emerald Insight memberikan hasil recall yang luas dan banyak. Hal ini sangat cocok untuk tipe pencarian kebutuhan informasi jenis CIN karena pencarian informasi dapat mengeksplor lebih banyak hasil, sedangkan fitur Advanced Search memberikan kepuasan kepada tipe kebutuhan informasi jenis FIN karena memberikan hasil recall yang presisi dan dapat dipersempit plus sampai menghasilkan hasil recall yang diinginkan. Akan tetapi, pada Advanced Search, apabila kita menginput query dengan spesifikasi yang terlalu kompleks, hasil recall bisa saja tidak tampil. Itu adalah salah satu kekurangannya, sehingga yang dapat kita lakukan adalah mengurangi atau menurunkan spesifikasi dari query yang kita masukkan. Semoga video tutorial ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi teman-teman yang menonton. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.